temen gue ini yang di depan ini kaget. Oke. Ya kan, jadi akhirnya dia ngerem, nubruk, dan gol kedua nubruk juga. Temen gue yang depan ambulan juga nubruk. Sedikit lagi tuh kalau dia telat ngerem itu bakal kelindas. Makanya sebelum kita menolong orang itu, kita harus mengukur dulu kapasitas kita. Kita ini mampu nggak? Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Grayson Ambulance Services Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya mendatangkan salah satu kru dari Grayson Ambulance Services lagi nih, yang ada di samping saya. Betul. Ya, mungkin boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan sebagai apa nih? Oke. Halo semuanya, nama gua Rafael dan gua bertugas di Grayson itu sebagai perawat. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, kira-kira nih, kalau boleh tahu, kenapa sih kok bisa tertarik ke dunia keperawatan ini sebelumnya? Dunia keperawatan ini, yang pertama melihat jenjang yang panjang ya, jangka panjang, bahwasannya profesi ini tuh tidak pernah mati. Oke. Dan saya juga merasa bangga dan ketika ada orang yang bilang, oh terima kasih ya Pak, gini-gini, saya bangga. Makanya saya tertarik untuk membantu orang, membuat orang itu sehat kembali, dan itu ya yang membuat saya masuk ke dunia keperawatan. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya untuk jadi seorang perawat itu tahapannya sulit atau mudah nih sebenarnya menurut Bang Rafael ini sendiri? Sebenarnya dibilang sulit, ya sulit, karena kita dituntut untuk belajar seumur hidup. Oke. Dan itu nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Jadi belajar. Oke. Ujian gitu. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu nih ya, kalau dulu sebelumnya ini berarti memang dari dulu tujuannya mau keperawatan atau ini sebenarnya sebuah langkah yang diambil karena pernah mengalami suatu peristiwa atau hal-hal lainnya gitu? Oh, sebelumnya itu saya tidak tertarik dunia keperawatan. Oh, oke. Terus? Jadi waktu itu nih COVID ceritanya. Oh, ini pas zaman COVID. Pas zaman COVID. Oke. Pada saat COVID, saya itu memang terjun di dunia relawan. Cuman pada saat itu saya di motor. Oh, escorter berarti sama aja kayak kemarin si CO, Bang Cadel ya, betul. Lalu ada satu insiden saya kecelakaan dan itu cukup parah, beruntun. Melibatkan 2 ambulans dan 3 motor. Di situ saya agak kapok. Karena waktu itu gimana nih ceritanya? Ini kayak seru nih ceritanya. Jadi gini ceritanya nih. Nih saya jarang sih ceritain. Nama ambulannya disamarin nggak apa-apa lah ya. Saya jarang ceritain ini ke orang-orang. Cuman di sini doang nih. Eksklusif ya. Jadi ada satu ambulan. Ya saya ngawalnya itu ambulans pemerintahan lah ya. Oke. Ambulans adalah pokoknya. Ambulans punya pemerintah adalah ya kan. Waktu itu saya mengawal dari daerah A ke daerah Jakarta Pusat waktu itu. Nah, tepatnya waktu di arah daerah Senen, ya kan Senen, itu kan jalur busway kan ada merah-merahnya tuh. Iya, pembatas kan? itu ya. Nah, sebelum naik flyover Senen yang ada Salemba, itu kan dia ada JPO yang di Senen, Pasar Senen tuh. Oh, yang ada tulisan Pasar Senen itu. Yang ada ya JPO yang warna hijau tuh. Iya, tahu. Saya jatuh di situ. Jadi ceritanya ketika saya lagi mengawal saya 3 motor, termasuk saya ya. Oh iya, berarti bertiga. Lagi ngawal pasien COVID waktu itu. Terus disalip sama ambulan punya pemerintah juga. Disalip lah. Oke lah, kita karena saling kenal jadi ya udahlah ya. Iya. Akhirnya dia duluan di posisi berarti waktu itu dikasih jalan berarti posisi. Oh iya, sengaja memang dikasih. Emang sengaja dikasih jalan duluan. Karena kayaknya dia lebih parah, lebih merah pasiennya. Saya ngawal waktu itu kondisi hujan. Oh, saat itu memang lagi hujan. Musim hujan memang. Jadi
Oh, tiba-tiba tuh mobil yang di depannya ini, mobil ambulan yang ini, tiba-tiba ngepot dari lurus ke miring. Jadi kayak Itu berarti yang lu tadi kasih jalan awal itu berarti? iya, yang Oke. Kevin Diesel tau gak sih yang ngepot? Oh, iya, ngedrip yang miring-miring gitu ya. Sampai keluar asap tuh Ngedrip-ngedrip, seret. Nah, akhirnya temen gue ini yang di depan ini kaget. Oke. Ya kan, jadi akhirnya dia ngerem, nubruk, dan gol kedua, nubruk juga. Temen gue yang depan ambulan juga nubruk. Wow, berarti itu bener-bener kayak Beruntun. karambol itu ya? Kayak karambol. Door gitu ya? Nah, ambulan yang gue kawal ini untung sempet ngerem, meskipun ya apa ya, agak susah sih ngeremnya Iya, memang iya. ya. Karena posisi mungkin jalan licin juga jalan kan? licin juga. Jadi Iya. waktu itu gue ada pasrah, terus gue langsung merem aja, gue merem, tiba-tiba motor gue itu, ini ban mobil nih, ini ban mobil nih ya, motor gue di sini nih. Wow. Nancep gitu kayak Nah, nancep jadi atau? depan-depanan, jadi sedikit lagi, tapi untung Oh. Tuhan ngasih selamat lah ya. Sedikit lagi tuh kalau dia telat ngerem tuh bakal kelindas. Ngeri ya. Dan gue di situ posisi nih ya, gue agak nyesek juga. Aha. Waktu itu gue lagi pakai celana jeans baru ceritanya. Oke. H+1 gue beli. Gue pakai buat ngawal. Iya. Sama sepatu baru ceritanya. Wih. Set, gagah dong. Iya, gagah. Set, ngawal jatuh tiba-tiba. Mm-mm. Celana jeans gue jadi cut bray. Jadi bolongnya sampai ke pinggul. Jadi kayak dari atas sampai ke tempat gesper. itu bolong. Itu berarti bolong, sobek bener-bener Sobek benar-benar kebelah dua, jadi kebelah dua gitu. Kok bisa ya? Saking kencengnya itu berarti. Saking Itu kenceng kejadian. banget. Gile. Terus sepatu gua langsung hancur. Di situ posisi gua takut pulang ke rumah. Iyalah jelas lah, karena kan kondisi. Iya, karena kondisi kayak begitu gitu, kan. iya. Akhirnya ketahuan juga, jadi ya udahlah ya. Kita tanya, dan akhirnya waktu itu nggak berasa sakitnya. Pas lama tidur, subuh bangun. Wah, itu badan udah sakit banget itu. Gua kesulitan jalan. Pokoknya susah lah buat beraktivitas. Jadi itu yang buat gua bukan kapok ya, perlahan ngurangin yang di motor. Oh. Akhirnya ditawarin oleh apa ya, yang gua kawal ini, institusi ini, mau nggak jadi relawan pemulasaran jenazah? Oh, berarti untuk ini ya, kalau waktu zaman Covid sih waktu untuk pemakaman istilahnya Iya, gitu. jadi kayak istilahnya prosedurnya itu kan dibungkus pakai plastik gitu kan, berapa lapis. Jadi dibungkus gitu, dan gue jadi petugas itu ceritanya. Oke. Disitulah gue mulai tertarik dengan dunia medis gitu kan. Lalu gue belajar dari jenazah itu. Misalkan ada jenazah yang dalam kondisinya tuh meninggal di rumah, terus terpasang kateter atau selang NGT. Oh ya. Nah, itu kan gue harus gue copot. Nah, mungkin ada yang nggak paham nih, selang NGT atau kateter. Selang apa sih kateter gitu? itu istilahnya selang kencing. Selang ya buat buangan ya. Buang air kecil, yang ada warna kuning tuh selangnya. Terus selang NGT itu selang makan yang dari hidung. Oh iya, yang biasa dimasukin panjang itu ya? Iya, panjang. Oh, iya. Nah, itu namanya NGT sama kateter. Oke, itu yang belum tahu tuh ya. Nah, Oke. terus gua belajar gimana caranya copotin. Awal-awal gua nggak tahu. Akhirnya diajarin pelan-pelan. Oh, gini-gini cara copotnya begini, step by step gitu kan. Terus akhirnya oke, gue tertarik dong. Gue tertarik setelah begitu gue jadi relawan pemulasaran itu 2 minggu, 3 minggu. Gue lupa, oke. Akhirnya senior yang di tempat situ, udah lu masuk aja ke perawatan. Dia kasih tahu nih, ntar lu masuk perawat gini, jenjang karirnya gini. Gue awalnya kan nggak tertarik ya. Iya. Gue pengennya tuh jadi bisnismen. Ya itu emang ini banget ya, menarik banget ya kalau bisnismen, ya benar. Ya kan. Tapi Tuhan bilang, oh gue harus jadi perawat, harus bantu banyak orang. Jadi akhirnya gue masuk perawat hingga saat ini. Terus terjun di dunia ambulans. Oke. Keren ya, sangat menginspirasi ya ceritanya. Ternyata nggak emang dari awal plan awal dari jadi pengen perawat, enggak ya. Justru malahan ada insiden sebenarnya. Ada insiden. Oh iya. Coba kalau nggak ada insiden itu, mungkin gue masih ngawal. Masih ngawal. Nah, terus selama lu jadi perawat ini ya, kira-kira ada hal-hal yang menurut lu tuh itu berkesan banget nggak sih di lu gitu? Dalam artian entah itu mungkin dalam bentuk insiden yang kurang menyenangkan, atau mungkin justru bahkan insiden yang menyenangkan gitu. Kemarin. Apa tuh? Kemarin waktu gua bawa pasien di salah satu daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, itu kondisi
Dia itu umur 90 tahun. Oke. Dia udah nggak bisa ngomong semenjak 3 hari. Oke. Dia udah nggak bisa ngomong ya. Dan gua nyampe, gua seperti biasa komunikasi layaknya perawat. Perawat ya. Karena perawat tuh nggak boleh, istilahnya nggak boleh bisu, nggak boleh gagu. Jadi harus banyak ngomong, komunikasi gimana caranya biar pasien kita tuh nyaman. Oke. Gue pendekatan lah, waktu awal-awal tuh jutek, dia nggak mau ngeliat gue. Tapi setelah pendekatan ada komunikasi gue di mobil, di pertengahan jalan, dia ngomong. Oh, dia tiba-tiba yang udah lama nggak ngomong jadi ngomong. Jadi ngomong. Oke. Padahal gue nanya, ini bisa ngomong nggak ibunya? Bisa, cuman udah dari 3 hari yang lalu dia nggak mau ngomong. Oke. Akhirnya pas di mobil gue ajak ngobrol, pendekatan, dan dia ngomong satu kata yang dia ngomong itu, gue nanya sebenarnya, Mami pegel ya? Sebentar ya Mam, nanti kita sebentar lagi sampai. Iya nggak apa-apa. Dan situ keluarga di mobil juga kaget. Wow, keren. Kaget ya? Itu yang menyenangkan. Iya. Ya nggak menyenangkan pun pasti ada ya. Namanya kita di dalam dunia kayak begini, apalagi di dalam dunia, gue seringnya ikut di ambulans. Ya yang nggak menyenangkannya adalah ketika kita udah berjuang mati-matian di jalan, kita udah melakukan tindakan SOP sesuai yang ada gitu kan. Pokoknya nyampe rumah sakit itu selamat dah. Iya. Emang bener selamat. Jadi ada salah satu pasien gini, gue bawa lah ke lantas. Waktu itu gue habis ngerujuk pasien, dievakuasi dari rumah on call. Dan ini sama Grayson ya, cuman ini Ansel nggak ada. Jadi nggak tahu ya, ini nggak tahu. Gue juga nggak tahu ceritanya. Ada. Jadi ini nggak tahu, dia nggak tahu. Jadi waktu itu evakuasi masih teman dari rumah ke rumah sakit Cengkareng. RSUD Cengkareng. Di situ habis operan ceritanya, habis operan segala macam, akhirnya selesai dong, kita selesai kan. Tiba-tiba Bang Cadel, oh iya, ya yang kemarin. Terus dia ngomong, ayo tolong ada laka lantas, temen gue perlu bantuan nih. Gitu. Oke, kita jalan lah. Kondisi itu di Kapuk. Oh, kecelakaannya di Kapuk. Kondisinya TKP-nya. Oke. Akhirnya kita nyampe, nenek-nenek yang bisa dibilang apa ya, amnesia ya, lupa ingatan. Dia lupa dengan segalanya. Dia nggak ada di rumah tuh semenjak 2 hari. Oh, berarti dia kabur maksud dari rumah atau gimata? Dibilang kabur bukan kabur, kayaknya dia lupa. Mungkin kayak orang linglung aja linglung kali ya. Aja. Karena ditanya, oh dia emang punya penyakit lupa, kata dokter dia gini-gini gitu. Oke, jadi gue nyampe situ dia nggak sadarin diri. Gue langsung cek tanda-tanda vitalnya dong. Dan akhirnya masih ada gitu, masih ada. Dan gue lihat kepalanya itu udah bocor hebat. Di bagian mana tuh? Belakang? Bagian belakang kanan. Dan lalu itu udara udah ngocor banget. Jadi gue langsung bawa ke RSUD Cengkareng yang terdekat pada saat itu. Lalu nyampe di rumah sakit itu masih aman, masih ada. Oke. Selang beberapa menit atau beberapa jam kan gue keluar ya. Posisi saat itu gue udah keluar, gue udah operan segala macam, udah didata juga oleh perawat dan dokter di sana, sebagaimananya emang mestinya itu berjalan kan. Terus gue nunggu di luar, karena kan gue haus nih. Gue belum minum nih ceritanya. Ya karena habis langsung kan dari operan langsung ada laka ya. Gue udah haus banget. Akhirnya gue minum. Gak lama pas perjalanan pulang, driver nganterin gue pulang, gue dengar kabar bahwasannya pasien itu meninggal. Itu membuat gue jadi apa ya? Ketika ada pasien yang setelah dari gue tindakan dan gue operan gitu, jangankan ini dah, misalkan pasien aman-aman aja nih, jika sampai rumah sakit selang berapa hari deh misalkan dirawat itu meninggal, itu gue sedih. Pasti sih ya, itu sedih karena istilahnya lu udah pernah membantu hidup dia. Pernah membantu. Betul. Lalu gue bilang, gue selalu doain pasien gue itu bahwasannya ya memang sehat selalu. Makanya gue selalu ngomong nih kalau di ambulan ke pasien-pasien gue, kecuali pasien kontrol yang rutin ya. Kalau bisa jangan ketemu saya lagi. Istilahnya berarti artinya udah sembuh. Udah sembuh. Betul. Saya pengennya
bapak atau ibu sehat. Karena pasti kan rumah sakit juga akan mengusahakan yang terbaik Akan istilahnya. baik. Walaupun ya memang secara takdir orang, nasib Iya. orang nggak ada yang tahu. Nggak ada ya. yang tahu. Semua udah diatur sama di Ya, atas gitu intinya kita nakes berjuang semaksimal kan. mungkin. Betul. Ibarat kita melawan malaikat penyebut nyawa Iya, tarik-tarikan benar. nih. Istilahnya Ah, betul-betulan iya, lah ya gitu ya. betul-betulan. Mana yang menang gitu kan. Hmm. Benar-benar. Tapi ketika ada insiden kayak gitu, gua pun sedih. Oke. Ya Gitu. tapi setidaknya lu udah berusaha yang berusaha yang terbaik. Kita terbaik. nyampe ke rumah sakit aman. Udah. Di rumah sakit sudah ditangani. Ya walaupun mungkin memang tidak bisa Iya. diselamatkan ya itu ya udahlah ya. Itu Betul. balik lagi. Betul. Oke, nah ini terakhir nih ya. Kita tanpa berlama-lama ya terakhir nih ya. Kira-kira ada pesan-pesan apa sih buat teman-teman yang nonton nih terkait dunia medis ataupun mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang relawan di jalan atau mungkin yang banyak membantu orang gitu. Oke. Sebenarnya pesan gua satu, niat kita itu baik untuk menolong orang ya. Oke. Niat kita tuh baik, nggak ada yang salah. Oke. Niat baik ya kan, tindakan kita juga baik menolong orang. Tapi satu, ukur kapasitas diri sendiri. Itu. Ketika lu udah ngukur kapasitas lu, bahwasanya misalkan nih, lu kapasitas lu hanyalah mengevakuasi, lu mengawal dari TKP ke tempat rumah sakit. Tapi pada saat di lapangan, lu nggak punya basic medis apa nih, lu nggak tahu punya pengetahuan apa nih. Tiba-tiba misalkan langsung angkat atau langsung kasih minum, Iya. kan nggak boleh ya. Iya. Itu sering kali ya. Itu sering kali Iya, begitu sering kali ya. dan banyak juga Iya. gitu ya kayak begitu kan. Dan makanya sebelum kita menolong orang itu, kita harus mengukur dulu kapasitas kita. Kita ini mampu nggak? Kalau menurut kita mampu, laksanakan. Oke. Tapi kalau menurut kita nggak mampu, sebaiknya menelpon yang emang udah profesional. Profesional ya. Kayak misalkan ketemu kecelakaan di jalan, teleponnya PK3D, Iya. ya kan, Betul, Dinkes Betul. 119 atau Iya. 112 112. gitu. Dan kita jadi nggak bisa jadi kita jangan kayak pahlawan kesiangan. Oh, gue relawan nih, gue anak ambulan banget nih, gue tolongin lah. Iya. Padahal dia nggak punya basic Padahal apapun. apa-apa. Iya. Itu malah membahayakan pasien. Karena evakuasinya tuh 3 aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Iya, Gitu. betul. Itu yang harus ada di mindset kita ya. Oke. Dan ya segala perbuatan kan ada tanggung jawabnya. Iya. Jadi makanya kenapa gue selalu bilang orang yang ada di ambulan itu harus mempunyai basic medis. Misalkan BHD, ya kan, gitu-gitu. Nah itu kayak ngikut webinar segala macam itu wajib. Iya. Meskipun lu nggak kuliah kesehatan, Iya. tapi setidaknya nyangkut ada ada ilmu yang masuk. dipelajarin. Karena lu berkecimpung di situ. Betul. Gitu loh. Kan nggak selamanya misalkan lu bawa ambulan, lu sama perawat atau sama dokter terus kan nggak mungkin. Iya. Ya dong. Jadi lu harus punya basic gitu. Oke. Jadi satu hal, jangan panik, apapun itu jangan panik. Kayak gitu sih saran gua. Oke. So mungkin itu ya pesan-pesan dari Bang Rafael ya selaku perawat dari Grayson ya. Ya semoga dari apa yang diceritakan mungkin bisa jadi inspirasi, bisa jadi edukasi. Amin. Dan juga buat teman-teman mungkin yang mau nolong orang, jangan lupa inget ya, kapasitas diri harus tahu batasnya dulu Iya, seberapa. betul. Ya kan, baru kita bisa nolong orang. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Betul, jangan sampai jadi pahlawan Gitu. kesiangan. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Grayson Ambulance Services dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye.